Salam teman-teman dan Bapak dosen, kembali lagi bersama saya Aprilia Rotasiki. Nah, di video kali ini saya akan melakukan praktikum secara virtual menggunakan situs PET, dan materi yang saya bahas yaitu gelombang. Nah, di sini praktikum yang saya gunakan yaitu gelombangan tali. Nah, tujuan praktikum ini yaitu mengamati dan menentukan hubungan antara frekuensi, cepat lambat gelombang, dan panjang gelombang. Tujuan yang kedua yaitu mengamati dan menentukan hubungan antar amplitudo dengan panjang gelombang dan panjang gelombang. Yang ketiga yaitu mengamati dan menentukan hubungan tegangan tali dengan cepat lambat, gelombang, panjang gelombang, amplitudo, dan frekuensi. Nah, sebelumnya itu saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yaitu pertama Google Chrome atau aplikasi PET, yang kedua itu PET Simulation, dan yang ketiga itu Microsoft Word. Nah, kita akan masuk pada prosedur praktikumnya, yaitu yang pertama, yaitu kita masuk pada situs PET. Nah, setelah kita masuk pada situs PET, tampilannya akan muncul seperti ini, dan kita pilih simulasi fisika. Nah, dia akan muncul juga seperti ini, dan di sini kita memilih gelombang pada tali. Setelah kita klik, itu tampilannya akan muncul seperti ini, dan di sini kita klik lagi player ini. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, jikalau kita sudah masuk pada gambar yang seperti ini, di sini kita lagi melakukan praktikumnya. Nah, di sini ada manual isolasi busa, ujungnya itu ada ujung terikat, ujung bebas, dan tak berujung. Nah, di sini ada talinya, dan di sini ada gerak lambat, ada normal, dan di sini juga ada redaman, tegangan, penggaris, penghitung waktu, garis penanda. Nah, di sini saya mengklik di isolasi. Nah, setelah saya mengklik di isolasi, tampilannya akan muncul seperti ini, yaitu ada amplitudo dan juga frekuensinya. Nah, di sini juga saya sudah mempersiapkan tabel praktikumnya, di mana kita akan melakukan praktikum hanya untuk data dan pengolahannya. Itu ada terbagi menjadi 3 bagian, yaitu A, B, dan C. Nah, di sini bagian A itu percobaan pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang dengan frekuensi tetap sebesar 1,5 Hz. Nah, di sini sudah ada. Nah, untuk ujungnya itu kita klik pada tak berujung. Ya, seperti ini. Nah, yang pertama yaitu untuk amplitudonya ya. Yang pertama untuk amplitudonya itu 1,25 cm. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan praktikum dengan materi gelombang pada tali.
Nah, yang pertama kita akan melakukan percobaan pada bagian A, di mana percobaan pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang dengan frekuensi tetap sebesar 1,5 Hz. Nah, di sini amplitudonya itu 1,25 cm dan frekuensi itu 1,50 Hz. Ya, seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan penggaris. Ya. Nah, selanjutnya kita lakukan gelombangnya. Mana kita lagi klik pada tombol player ini. Nah, gelombangnya akan muncul seperti ini. Supaya lebih terarah, kita pakai gerak yang lambat. Ya. Ya, seperti ini. Ya, dia akan seperti ini. Nah, untuk gelombangnya yaitu dia seperti ini. Dan itu kita hitung hasilnya itu di bagian sini. Nah, untuk yang pertama yang kita hitung yaitu panjang gelombang. Nah, untuk panjang gelombang di sini kita dapat itu 4,2. Untuk panjang gelombangnya 4,2 cm. Ini untuk panjang gelombangnya. Nah, yang berikut yaitu amplitudonya itu 1. Ya, amplitudonya 1, frekuensinya masih tetap. Ya, seperti ini. Nah, untuk panjang gelombangnya itu masih tetap ya, yaitu di sini, yaitu 4,2. Yang berikut amplitudonya itu 0,75. Kita lanjut. Iya. Masih sama dia pada ujung ini 4,2. Oke, kita lanjut pada yang keempat itu amplitudonya itu 0,50.
Ya, ini juga masih sama 4,2 ya untuk panjang gelombangnya. Yang berikut yaitu 0,25 untuk amplitudonya. Iya. Iya. Untuk amplitudonya 0,25, maka panjang gelombang yang kita dapat itu ya 4,2 juga. Wah. Nah, ini panjang gelombang yang kita dapat dari gelombang tali menggunakan sitosfer. Terus selanjutnya yaitu tentang kecepatan. Nah, untuk mendapat nilai kecepatan itu kita pakai rumusnya itu lambda dikali dengan frekuensi. Lambda dikali dengan frekuensi. Nah, lambda di sini yaitu 4,2 dikali frekuensinya 1,5 Hz, maka didapat frekuensinya itu 6,75. Ya, 6,75. Nah, di sini lambdanya itu 4,2 dan frekuensinya 1,5, maka untuk kecepatannya itu semuanya itu 6,75. Ya, 6,75. Nah, yang berikut yaitu periode. Nah, periode di sini kita menggunakan rumus yaitu 1 per frekuensi. Nah, 1 per frekuensi. Nah, di sini frekuensinya 1,5 Hz, maka 1 per 1,5 Hz kita dapat itu 0,65 sekon. 0,65 sekon. Begitu juga seterusnya. Ya, ini merupakan hasil percobaan untuk pengolahan data bagian A, yaitu percobaan pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang dengan frekuensi tetap sebesar 1,5 Hz. Nah, kita akan masuk pada percobaan yang kedua, yaitu percobaan pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang dengan amplitudo tetap sebesar 1,25 cm. Nah, pada percobaan kedua ini, di sini amplitudonya yaitu tetap. Amplitudonya yang tetap itu sebesar 1,25 cm. Kita atur amplitudonya 1,25 cm. Ya. Amplitudonya 1,25 cm. Nah, pada percobaan ini frekuensinya
yang berubah-ubah. Nah, di sini pada tabel percobaan ini frekuensinya itu ada 1,25 Hz, 1 Hz, 0,75 Hz, 0,50 Hz, dan 0,25 Hz. Nah, di sini yang pertama kita buat yaitu frekuensinya itu 1,25. Untuk kita mencari nilai lambda atau percepatan, bukan percepatan, atau yang kita cari itu panjang gelombang. Frekuensinya itu 1,25. Ya, seperti ini. Dan kita akan memulai perhitungannya. Ya, kita akan menaikkan misternya. Ya, seperti ini. Nah, untuk percobaan yang pertama itu kita dapatkan untuk yang pertama itu kita dapatkan panjang gelombangnya itu 5 cm. Yang kedua frekuensinya yaitu kita ubah frekuensinya itu menjadi 1. Ya, untuk tabel kedua dengan frekuensi 1 itu kita dapat panjang gelombangnya yaitu ini kan satu bukit satu lembah. Nah, itu baru dikatakan satu gelombang ya. Satu bukit dengan lembah. Nah, di sini kita dapat itu 6,2 cm untuk panjang gelombang. Nah, kita rubah lagi ke frekuensinya itu 0,75. Nah, kita akan memulai perhitungannya. Ya. Ya. Nah, di sini ini kita mendapatkan ini kan lembah bukitnya. Nah, di sini kita mendapatkan panjang gelombangnya itu 7,4 cm. 7,4 cm. Kita masuk pada keempat yaitu frekuensi 0,50. Ya, 0,50.
Ya. Nah, di sini kita mendapat bukitnya. Nah, di sini bukitnya itu kita dapat 6,2. Nah, untuk lembahnya itu kita lagi tambahkan lagi dengan 6,2, maka kita mendapat panjang gelombangnya itu 12,4. Iya, 12,4. Yang berikut yaitu frekuensi 0,25. Kita akan memulai perhitungannya. Nah, di sini kita tidak Nah, di sini kita perkirakan itu untuk panjang gelombangnya itu kita dapat itu 18,4. Ya, kita atur lihat seperti ini, dia masuknya ke 9,2. Nah, 9,2 ditambah dengan 9,2, maka kita peroleh 18,4 untuk panjang gelombang dengan frekuensi 0,25. Iya. Ya, ini untuk hasil panjang gelombangnya. Nah, untuk kecepatan masih menggunakan rumus yang sama, yaitu lambda dikali dengan frekuensi. Nah, lambda di sini 5 dikali dengan frekuensi itu 1,25, maka hasil yang diperoleh atau kecepatan yang diperoleh yaitu 6,25. Nah, untuk lambda 6,2 dikali dengan frekuensi 1, maka untuk kecepatannya yaitu 5,6. Untuk lambda 7,4 dikali frekuensi 0,75, maka kecepatannya itu 6,2. Oh, maaf, 7,4. Ya, untuk lambda 12,4 dikali dengan frekuensi 0,50, maka kecepatan yang didapat yaitu 6,2. Untuk lambda 18,4 dikali dengan frekuensi 0,25, maka kecepatan yang didapat yaitu 4,6. Nah, untuk periode masih menggunakan rumus yang sama, yaitu 1 per dengan frekuensi atau 1 per F. Maka yang didapat untuk kolom pertama itu 0,8, kedua itu 1, ketiga itu 0,57, keempat itu 2, kelima itu 4. Oke. Oke, kita akan menaruh angka-angka ini di bagian tengah. Ya, seperti ini. Nah, ini kita sudah mendapat hasil data dari percobaan pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang dengan amplitudo tetap sebesar 1,25 cm. Ini kita sudah mendapat percobaan ini menggunakan situs PET. Nah, yang ketiga yaitu kita akan mencari pengaruh tegangan tali terhadap panjang gelombang atau cepat rambat gelombang dengan amplitudo dan frekuensi tetap. Nah, di sini yang diubah-ubah itu adalah tegangan talinya. Dan frekuensinya itu tetap dengan 1,5 Hz dan amplitudonya juga tetap yaitu 1,25 cm. Oke, kita akan masuk pada situs PET. Nah, di sini untuk amplitudonya itu 1,25 dan untuk frekuensinya itu 1,5.
1,50 ya. Iya, 1,50. Nah, di sini yang diubah-ubah itu adalah tegangan. Nah, dalam tabel percobaan di sini, tegangan tali yaitu ada kecil, medium itu sedang, high itu besar. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu tegangan tali kecil. Tegangan talinya itu kecil. Oke. Iya, seperti ini. Nah, di sini untuk tegangan tali kecil untuk lambda atau panjang gelombang yang didapat yaitu 0,8. Iya. Di sini 0,8. Nah, kita isi pada tabelnya itu 0,8 cm. Yang kedua yaitu tegangan tali sedang. Iya. Seperti ini. Untuk frekuensi dan amplitudenya masih tetap. Oke, untuk geraknya kita pakai gerak lambat saja agar lebih teratur. Iya. Nah, untuk tegangan tali sedang diperoleh panjang gelombang itu 2,4 ya. 2,4 cm. Yang berikut yaitu tegangan talinya itu besar. Tegangan talinya itu besar. Iya. Ya. Untuk tegangan tali besar, panjang gelombang yang kita dapat itu adalah 4,2. 4,2 cm. Nah, untuk kecepatannya itu masih menggunakan rumus yang sama, yaitu lambda dikali dengan frekuensi. Nah, lambda di sini 0,8 dikali frekuensi 1,5, maka kecepatan yang didapat yaitu 0,6 meter per sekon. 0,6 meter per sekon. Yang berikut lambda 2,4 dikali frekuensi 1,5, maka kecepatan yang didapat yaitu 3,6 meter per sekon. Meter per sekon.
Yang berikut, lambda 4,2 dikali dengan frekuensi 1,5, maka kecepatan yang didapat yaitu 1 meter per sekon. Nah, untuk periode juga masih menggunakan rumus yang sama, yaitu 1 per frekuensi atau 1 per F. Nah, di sini 1 per frekuensinya 1,5, maka untuk periode didapat hasilnya itu 0,67. Karena di sini frekuensinya 1,5, maka hasil periodenya itu juga sama 0,67 untuk tabel pertama, kedua, dan ketiga. 27. Nah, ini merupakan hasil dari percobaan ketiga, yaitu pengaruh tegangan tali terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang dengan amplitudo dan frekuensi tetap menggunakan situs PET. Tuh, ini hasilnya. Situs PET. Nah, itu hasil data yang kita peroleh dalam praktikum ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan melalui situs PET ini dapat membantu kita dalam menggunakan praktikum secara virtual dengan materi gelombang pada tali. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.